Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggela Kunti dari kelas 4A PBI IAIN Surakarta. Bahan lunak buatan merupakan salah satu bahan baku yang digunakan dalam produk kerajinan. Beragam karya kerajinan tangan dari bahan lunak buatan dapat dibuat sesuai dengan jenis dan kegunaannya. Sesuai namanya, produk bahan lunak bersifat lentur, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Jenis-jenis kerajinan bahan lunak ini pun memiliki ciri khas masing-masing. Salah satunya adalah plastisin. Plastisin ini merupakan suatu jenis mainan yang biasa disebut lilin mainan, yang berbentuk adonan lunak. Biasanya plastisin ini berwarna-warni yang dapat dibuat berbagai bentuk hiasan. Biasanya plastisin dibuat dengan menggunakan bahan kimia. Tetapi di video saya kali ini, saya akan membuat eksperimen mengenai pembuatan plastisin atau lilin mainan sendiri dari bahan tepung terigu yang aman untuk anak-anak. Tujuan eksperimen ini adalah untuk meningkatkan motorik halus pada anak prasekolah melalui lilin plastisin yang merupakan media sempurna untuk menciptakan, mengamati, dan membentuk benda menjadi bernilai seni. Dengan bermain lilin plastisin dapat melatih kelenturan pergelangan otot-otot tangan dan koordinasi mata dengan tangan, sehingga dapat mengasah kemampuan motorik halus anak untuk mempersiapkan simbol-simbol dalam rangka jenjang selanjutnya agar perkembangan anak dapat tumbuh secara optimal. Orang tua dan pendidik dapat dengan mudah untuk membuat lilin plastisin dari bahan yang mudah dan aman tanpa bahan kimia, sehingga aman bagi anak-anak. Semoga dengan adanya panduan ini dapat menjadi penuntun bagi orang tua untuk meningkatkan motorik halus pada anak melalui lilin plastisin. Berikut adalah langkah-langkahnya. Adapun bahan-bahannya yaitu 100 gram garam atau 10 sendok makan, kemudian sepertiga atau seperempat gelas air hangat, terigu 200 gram atau 20 sendok makan, lalu minyak goreng sekitar 1 sendok makan, dan yang terakhir adalah pewarna makanan. Sedangkan untuk alat-alatnya yaitu baskom, kemudian spatula, dan cetakan. Untuk cara membuatnya yaitu kita masukkan garam terlebih dahulu, lalu masukkan air hangat, kemudian kita aduk terus sampai garam larut. Setelah kira-kira telah larut, kita masukkan minyak goreng sambil terus diaduk-aduk. Lalu masukkan tepung terigunya, kemudian kita uleni sampai kalis dan lembut, ya, sampai terbentuk seperti tanah liat atau plastisin.
Nah, selanjutnya adonan yang telah dibuat tadi dibagi menjadi 3 bagian untuk diberi pewarna. Di sini saya akan mewarnai menjadi 3 warna, yaitu merah, kuning, dan hijau. Ini saya akan mewarnai menjadi 3 warna, yaitu merah, kuning, dan hijau. Di sini saya mewarnai yang warna kuning terlebih dahulu, kemudian warna hijau, dan yang terakhir adalah warna merah. Nah, ini merupakan adonan yang telah kita warnai tadi. Selanjutnya, di sini saya akan membuat plastisin dengan bentuk bunga dengan menggunakan cetakan. Berikut adalah langkah-langkahnya. Ini merupakan plastisin yang telah dicetak dan ini hasilnya. Kemudian saya akan membuat kreasi plastisin dengan bentuk siput. Langkah yang pertama yaitu ambil plastisin warna hijau atau sesuai selera. Kemudian bentuk memanjang, lalu bentuk menyerupai siput. Kemudian ambil plastisin warna kuning seperti langkah pertama tadi. Nah, ini merupakan kreasi plastisin berbentuk siput yang telah jadi. Lalu, saya akan membuat kreasi plastisin berbentuk ulat. Langkah yang pertama adalah bentuk bola-bola dengan menggunakan plastisin. Kemudian satukan bola-bola tersebut menjadi suatu susunan yang memanjang seperti bentuk ulat. Kemudian buat bola kecil sebagai mata dan ambil plastisin berbentuk memanjang seperti mulut. Nah, ini merupakan kreasi dari plastisin yang telah saya buat tadi, dan kalian juga bisa membentuk karakter-karakter yang lucu lainnya. Selamat mencoba! Berdasarkan eksperimen tadi, dapat diambil kesimpulan bahwa yang pertama, plastisin merupakan media yang cocok digunakan dalam meningkatkan kemampuan motorik anak, karena dengan plastisin dapat membantu anak untuk lebih aktif dalam mengamati dan membuat bentuk-bentuk dengan menggunakan plastisin, sehingga kemampuan motorik anak dapat berkembang. Yang kedua, plastisin dari tepung terigu aman karena terbuat dari bahan-bahan yang tidak mengandung kimia, sehingga orang tua tidak perlu khawatir. Manfaat dari eksperimen saya ini adalah yang pertama, menambah media pembelajaran dengan memanfaatkan plastisin yang terbuat dari tepung dalam pendidikan formal maupun informal. Yang kedua, menghasilkan karya dan tambahan pengetahuan. Yang ketiga, menambah wawasan kepada anak-anak dengan menggunakan media pembelajaran baru. Dan yang terakhir adalah mengembangkan kreativitas anak sehingga menjadi lebih kreatif dan inovatif. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam eksperimen ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.